Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Baiklah teman-teman sekalian dimanapun berada, hari ini saya akan menjelaskan tentang salah satu bab yang kita pelajari dalam fikih perbandingan mazhab, yaitu tentang pensyaratan wali dalam pernikahan. Kita akan membaca buku Masail fil Fiqhil Muqaran pada halaman 170 tentang madzhabul fuqaha atau mazhab-mazhab para ahli fikih mengenai permasalahan ini. Kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Al-mabhas al-awwal, pembahasan yang pertama, madzhabul fuqaha, mazhab-mazhab para ahli fikih. Dhahaba jumhuru ahli ilmi ila anna al-mar'ah la tazawwaja nafsaha bi nafsiha wa la budda an yatawalla dhalika waliyuha. Jumhur ahli ilmu berpendapat bahwasanya seorang perempuan tidak bisa menikahkan dirinya sendiri dan dia harus menyerahkan urusan pernikahan tersebut kepada walinya. Qala Syauqani dhahaba ila itibaril wali jumhur salaf wal khalaf hatta qala Ibnu Mundir innahu la ya'rifu an ahadin minas sahabah khilafa dhalika. Imam Asy-Syaukani berkata, jumhur ulama salaf, ulama-ulama terdahulu ataupun ulama khalaf mengatakan bahwasanya wali itu mu'tabar atau dianggap dalam pernikahan, sehingga Ibnu Mundir berkata sesungguhnya tidak dikenal satupun dari golongan sahabat Nabi yang menyalahi daripada pendapat itu. Waqad azza Ibnu Qudamah hadzal qaul ila Umar wa Ali wa Ibnu Mas'ud wa Ibnu Abbas wa Abi Hurairah wa Aisyah. Dan telah menyandarkan Ibnu Qudamah terhadap pendapat ini terhadap sahabat Umar, kemudian Sayyidina Ali, kemudian Ibnu Mas'ud, kemudian Ibnu Abbas, dan juga Abu Hurairah dan Sayyidah Aisyah. Wa Sayyid Ibnu Musayyib wal Hasan wa Umar Ibnu Abdul Aziz wa Jabir bin Zaid al-Thawri wa Ibnu Abi Layla wa Ibnu Shubramah wa Ibnu al-Mubarak wa Ubaidillah wa al-Anbari wa Syafi'i wa Ishaq wa Abu Ubaid wa Ibnu Hazm. Kemudian yang berpendapat juga adalah Sa'id Ibnu Musayyab yang berpendapat demikian, kemudian Al-Hasan, kemudian Umar Ibnu Abdul Aziz, kemudian Jabir bin Zaid, kemudian Ats-Tsauri, kemudian Ibnu Abi Layla, kemudian Ibnu Shubramah, kemudian Ibnu Mubarak dan Ubaidillah Al-Anbari, kemudian Asy-Syafi'i dan juga Ishaq, Abu Ubaid dan Ibnu Hazm. Itu adalah di antara yang mengatakan tentang bahwasanya seorang perempuan harus dinikahkan oleh seorang wali. Wa mimman dhahaba ila ishtiratil wali fi nikah al-Imam Malik rahimahullahu ta'ala wa ja'alahu syartu sihhah. Dan di antara yang berpendapat tentang pensyaratan wali dalam pernikahan adalah Imam Malik, dan beliau menjadikan wali dalam pernikahan itu adalah syartu sihhah, syarat sahihnya atau syarat sahnya sebuah akad nikah. Wa Abu Hanifah rahimahullah yashtaritul wali fi nikah idza kana al-maula alayhi saghiran aw saghiratan aw majnunan sawa'un akanat as-saghiratu bikran aw athayban. Sedangkan Imam Abu Hanifah rahimahullah mensyaratkan wali dalam pernikahan apabila orang yang dijadikan atau orang yang nikah tersebut masih kecil, ataupun baik laki kecil ataupun dia masih kecil atau gila ya. Harus ada wali ketika yang dinikahkan itu kecil ataupun gila. Baik dia itu sudah besar orangnya, kalau gila ya,
baik dia besar ataupun dia perawan ataupun dia janda, sama. Jadi kalau bukan dalam keadaan itu tidak ada pensyaratan wali menurut Abu Hanifah. Wal wilayah 'ala al-harrah al-kabirah al-balighah indahu hiya wilayatu nadbin wa istihbabin. Dan perwalian bagi orang yang sudah besar ya, kemudian dia sudah balik adalah wilayatu nadbin, adalah perwalian yang hanya bersifat nadab, bersifat sunnah, istihbab dan istihbab. Wala wilayata hatsmin wa ijab, dan bukanlah perwalian secara wajib. فإذا زوجت نفسها رجلا أن عقد النكاح سواء أكان كفءا غير كفء. Apabila dia menikahkan dirinya terhadap seorang laki-laki, maka terjadilah pernikahan itu, baik pernikahan itu kufu ya, sebanding atau tidak kufu. Radiyal awliya am lam yardau, baik para walinya itu meridhoi pernikahan tersebut atau tidak rela. Illa annal awliya lahum haqqul i'tirad, tetapi seorang wali itu pada kasus seperti itu hanya diberi hak untuk i'tirad, untuk membatalkannya pernikahan tersebut. Idza lam yakun az-zawju kuf'an, apabila pernikahan tersebut suaminya tidak kufu. Au kana al-mahru aqalla mimma yastahiquhu misluha, ataupun mahar itu lebih sedikit dibandingkan dengan mahar yang sesuai dengan wanita tersebut. Maka pada kejadian maharnya sedikit ataupun tidak kufu, ini baru seorang wali bisa membatalkan atau meminta gugat terhadap hakim untuk membatalkan pernikahan itu. Wa farraqa Daud az-Zahiri bainal bikr was-saib. Kemudian adapun Daud az-Zahiri membedakan antara janda dan perawan. Faqala bi syiratil wali fil bikr. Maka beliau berpendapat dengan pensyaratan wali pada orang yang masih perawan dan tidak disyaratkan ketika dia saib, sudah janda. Waruya an Ibnu Sirin wal Qasim ibn Muhammad wal Hasan ibn Salih wa Abi Salih wa Abi Yusuf anna nikah al-mar'ah bi ghairi waliyin mawqufun ala ijazatil wali fa in ajazahu sahha wa in lam yujzihu lam yasihha. Dan diriwayatkan dari Ibnu Sirin dan Qasim bin Muhammad dan Hasan bin Saleh dan Abi Saleh dan Abi Yusuf bahwasanya nikah seorang perempuan dengan tanpa izin walinya mauqufun ala ijazatil wali, maka dia terhenti atau tidak boleh dilanjutkan sebelum ada ijazah dari seorang wali. Fa in ajazahu, ijazah maksudnya pembolehan. Fa in ajazahu sahha wa illam yujzihu lam yasihha. Apabila dia membolehkan wali tersebut, maka sah pernikahan tersebut. Apabila tidak dibolehkan, maka pernikahannya tidak sah. Jadi dari madzhabul fuqaha ulama di sini dapat kita lihat bahwasanya yang membedai jumhur adalah Imam Hanafi, kan beliau berpendapat bahwasanya adanya wali itu adalah hanya berhukum an-nadbu, hanya sunnah saja. Baik, selanjutnya
adalah pembahasan tentang al-adillah ya, apa dalil dari jumhur ataupun dalil dari Hanafiyah ya. Adapun jumhur berdalil dengan dalil yang sangat banyak. Berdalil dengan Al-Qur'an misalkan, dengan firman Allah, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd. Kemudian juga berdalil dengan ayat wankihul ayama minkum. Yang menjadi mahallus syahid pada poin yang kedua ini, dalil yang kedua, bahwasanya perkara untuk menikahkan seseorang adalah dhamirnya itu kembali kepada seorang wali. Bahasanya begini. Fanta tara anna nusus khatabatir rijal amirah biinkahi aw nahiya anhum. Dan engkau melihat pada ayat-ayat tersebut ya, wala tunkhirul musyrikin hatta yu'minu dan wankihul ayama minkum itu. Dan pada teks Al-Qur'an tersebut, nas-nas Al-Qur'an tersebut, dia adalah Al-Qur'an berkhitab kepada laki-laki yang menyuruh mereka untuk menikah atau menikahkan atau tidak melarang. Andaikan perkara menikah itu boleh dilakukan oleh perempuan, maka niscaya khitab itu tidak akan diarahkan kepada laki-laki seperti itu. Kemudian juga firman Allah, fankihuhunna bi'izni ahlihinna. Kemudian dijelaskan wa wajhul istilhal bil ayah annahu ishtarata li sihhatin nikah idzan waliul amah wa hadha yadullu ala annahu la yakfi 'aqduha nikah li nafsiha. Jadi disebutkan dengan pensyaratan dalam sahnya nikah itu harus adanya seorang wali, dan ini menunjukkan bahwasanya tidak sah sebuah akad tanpa ada wali. Kemudian yang keempat ini adalah sebuah ayat Al-Qur'an yang kemudian sama-sama dijadikan dalil baik oleh Hanafiyah ataupun dari jumhur, tetapi mereka beda mengartikannya atau menafsirkannya daripada ayat tersebut. Ayatnya berbunyi, wa idza talaqtumun nisaa fa balagha ajalahunna fala ta'dhuluhunna yankihna azwajahunna idza taradaw bainahum bil ma'ruf. Apabila idza talaqtumun nisa, apabila telah kamu menalak seorang perempuan, kemudian mereka telah selesai masa iddahnya, maka janganlah kamu mencegah mereka untuk menikah kembali dengan suami-suami mereka apabila telah terjadi saling ridha di antara mereka dengan jalan yang ma'ruf. Nah, pada kelompok jumhur lah kita katakan, ini disebutkan bahwasanya firman Allah fala ta'dhuluhunna, jangan engkau mencegah, ini kembali kepada dhamirnya kembali kepada wali. Maka paslah mereka mengartikan wali yang punya hak dalam menikahkan seorang perempuan. Kemudian menurut kelompok yang Hanafiyah ini tidak. Yang menjadi khitab di sini adalah perempuan itu sendiri, bukan laki-laki. Akhirnya mereka berbeda dalam memahami teks ini dan terjadilah ikhtilaf di antara mereka baik jumhur ataupun Hanafiyah. Jadi berbeda dalam memahami sebuah teks Al-Qur'an, walaupun teksnya sama tapi diartikan dengan cara yang berbeda. Nah, itu mungkin sedikit ya yang dapat saya jelaskan mengenai hukum pensyaratan wali dalam pernikahan, yang kemudian nanti kita bisa tarik kesimpulannya ada dua grup besar ya, ada dua kelompok besar.
Yang pertama adalah jumhur, kemudian Al-Hanafiyah. Jumhur mensyaratkan adanya wali dengan dalil-dalil yang sudah kita sebutkan, sedangkan Hanafiyah tidak mensyaratkan ada wali dengan dalil-dalil diantaranya yang sudah kita jelaskan barusan tadi. Baik, demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Ila liqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.